Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang studi hadis, yaitu langkah-langkah tematis dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan atau dibaca oleh Muhammad Maksudi. Definisi studi hadis, hadis tematis atau maudhu. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul daripada kata wadha yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah-masalah tersebut. Al-Farmawi sebagaimana dikutip oleh Mauzuddin dalam bukunya Metode Pemahaman Hadis disebut bahwa metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis atau munculnya sebuah hadis dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu. Sedangkan Afifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja, atau salah satu aspek ketiga tersebut. Selain metode tematik, sebelum dikenal dengan dalam metode tahlili dan metode muqaran. Metode tahlili mengandung pengertian, pensarahan atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur matan, isi hadis itu tersendiri, sebuah hadis atau urutan matan hadis dari sebuah kitab hadis secara runtut, secara tertib. Ini dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarih Sahih Al-Bukhari. Muqaran. Metode muqaran mengandung pengertian, pensarahan dan pengkajian hadis dengan pembandingan matan hadis yang beragam atau dengan menggabungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau membandingkan pendapat para ulama tentang kandungan satu hadis ini. Dilakukan oleh San'ani di dalam kitabnya Subul Salam dan Syarah Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Jadi metode maudhu'i hadis yaitu suatu metode penghimpunan hadis-hadis sahih yang topik pembahasannya sama. Dengan demikian, hal-hal yang subhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang maklum. Hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang muqayyad terkait, dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode maudhu'i selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lainnya, yaitu hal ini bertujuan praktis dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan kita untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu aktual, up to date, tak pernah ketinggalan zaman. Perfect. Membuat pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW menjadi utuh dan sempurna. Penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Adapun kekurangan,
dalam metode maudhu'i terkait pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal yang di luar tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Langkah-langkah studi hadis tematis: yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tema atau masalah yang akan mengumpulkan hadis-hadis yang terbaik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrijul hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis, memperhatikan perbedaan perawi, wurudul hadis, tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Melakukan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad yang ada dalam hadis tersebut. 5. Melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh si perawi. 6. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat atau cacat dan syad, kejanggalan dalam suatu hadis atau dalam matan. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, membandingkan berbagai syarah hadis, dan melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. 10. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11, menarik suatu kesimpulan dengan dasar argumentasi ilmiah. Contoh studi hadis metode maudhu'i tematis. Dalam dunia bisnis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang larangan menimbun harta dagangan dengan merumuskan kode etik dan hukum dagang yang adil dan humanis. Yang pertama, diriwayatkan oleh Ahmad bersifat informatif. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ihtakara ta'aman bi 40 lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'allahu min. Yang artinya barang siapa yang menimbun bahan pangan selama 40 hari 40 malam, maka dia telah mengacuhkan Allah Ta'ala, dan Allah benar-benar telah tidak mengacuhkan orang tersebut. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim, isinya bersifat pernyataan tegas. An Mu'ammar qala Rasulullah man ihtakara fahuwa qati'un. Sungguhnya Mu'ammar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menimbun sesuatu yang menjadi bahan pokok masyarakat sekitar atau masyarakat umum, berarti telah melakukan tindakan salah. Rawahu Muslim. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi, yang isinya bersifat hukuman bagi penimbun berupa kutukan, yang artinya orang-orang yang telah mendistribusikan akan mendapatkan rezeki keuntungan, dan penimbun mendapatkan laknat, kerugian dari Allah, kerugian. Rawahu Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Dan ayat yang terkait yaitu surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu sudah mengetahui. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang terjemahnya kurang lebih, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis tematis atau maudhu'i. Langkah-langkah studi hadis tematis dapat disimpulkan sebagai berikut: menentukan tema yang akan dibahas, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis, melakukan kegiatan i'tibar
dan lain sebagainya. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, membandingkan berbagai syarah hadis, melengkapi pemahaman dengan hadis-hadis dan atau ayat pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, dan menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.